ya ke lingkungan ya. Oke, next. Kelompok lain boleh ya, kelompok berapa 4? Kelompok es krim boleh. Kalau mau ini. Mau nambahin, Bu. Ya. Untuk Kelompok, menjaga sifat kelompok 3. kamu udah jadi jubir. Ya, Bantuin kan. Nambahin. Iya, apa? Untuk menjaga sifat fungsional polisakarida hidrokoloid. Iya. Terus jadi pakai teknik ekstraksi yang lebih lembut dan selektif. Iya. Ya, di situ selain fungsional ada apa? Tidak mengubah sifat struktur ya, strukturnya juga nggak berubah. Mungkin kalau kimia itu bisa berubah. Ini kalau pakai enzimatis katanya strukturnya nggak berubah dan fungsionalnya nggak berubah. Oke, ada satu alasan lagi ya. Apa? Silakan kelompok 2, 3, 4. Mungkin saya mau bantu kelompok saya tadi, Bu. Mungkin menghindari Ya. kontaminan, Bu. Menghindari kontaminan. Iya, bisa juga. Tapi ini enggak. Kalau di jurnalnya enggak itu ya. Mengurangi kontaminan tadi kaitannya dengan itu ya, mengurangi chemical ya. The last one ini, proses apa ini? Kelompok lainnya nggak ada? Untuk bantu targetkan degradasi enzimatik dari karbo dinding sel rumput laut secara bersamaan untuk degradasi rumput laut. Degradasi rumput laut, ya. Ya, jadi apa prosesnya ini ya, sustainable, berkelanjutan ya. Dan sustainable, ini lebih sustainable kalau pakai enzim ya. Oke, that's all ya. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Terima kasih, Bu. Ya, makasih. Kita masuk ke ini ya, ke kuliah. Ya, oke, terima kasih. Jadi kalian sudah punya gambaran ya terkait ini 3 biopolimer dari rumput laut ya. Seperti kalian tahu ini Indonesia ini kan luas wilayahnya sangat luas. Selain sangat luas ya, 70%-nya kan perairan ya. Jadi sebenarnya hasil laut itu sangat melimpah ruah, tapi kita belum memanfaatkan secara optimal. Ya. Ini ya, kita juga punya banyak sumber daya ini sebenarnya agar kerajinan alginat semua banyak digunakan di ini ya, di pangan. Karena banyak dipakai untuk sebagai gelling agent atau penstabil, juga sebagai thickener ya untuk pengental. Sayangnya kita ini kan cuma apa nih ya, cuma dipanen tapi terus diekspor ya, banyaknya diekspor dalam bentuk bahan baku raw, bahan baku mentah ini langsung ke Jepang gitu ya, atau ke Taiwan atau kemana ini ya, tapi nggak diolah jadi hidrokoloid yang sudah jadi. Sebenarnya masih ada lagi yang dari laut ya, maritim itu kaitosan ya, kitosan, pernah dengar ya? Cuma saya nggak bahas di sini. Ini kalau di produk pangan juga kitosannya jarang ya, jarang digunakan. Karena di beberapa negara itu masih ini ya, masih pro dan kontra. Jadi ada yang udah terima kitosan untuk food grade, ada yang belum menerima. Ya, jadi kalau di pangan itu ada namanya ini ya, namanya istilahnya ini GRAS, pernah dengar ya, GRAS. Jadi produk-produk pangan ini kadang harus disertifikasi dulu ya, apakah dia sudah masuk GRAS atau enggak ini. Ini generally apa? Recognize as safe. Ya, kalau udah GRAS ini pasti boleh ya diizinkan untuk penggunaannya untuk pangan.
ya, GRAS. Jadi ini sertifikasi yang tinggi ini untuk pangan ya. Nah, yang kaitosen ini masih pro dan kontra ya. Padahal kaitosen juga ini sangat menarik juga ya sifatnya ini. Ini dari kepiting ya, kepiting terus udang kulitnya tapi ya. Ini dari kelompok udang-udangan atau krustase ya. Kan ini termasuk satu kelompok nih, kepiting terus udang-udang gitu ya, ketam ya. Ini dari kulitnya ya atau cangkangnya. Ini di polimer banyak yang ini dibuka penelitian ini ya. Ini dari kitin sebenarnya. Nah, ini cangkangnya ini kan banyak kitin, ini polisakarida ini. Tapi ini kita nggak bahas ya karena keterbatasan waktu. Nah, kan kalau mau di review ya, tapi ini juga produk maritim. Kitin nanti ini banyak proses deaminasi, demineralisasi jadi kaitosen ya. Tapi ini jarang, ini nggak terlalu banyak ya. Sebagai pengetahuan kalau kalian lihat di produk pangan itu banyaknya pakai ini ya, agar-agar karagenan alginat ya. Agar-agar ini juga tadi ya, ini kalau sifat gel tadi gelnya sangat kuat. Jadi dengan konsentrasi yang sama dengan karagenan, agar ini gelnya sangat kuat ya, sangat bagus. Makanya dia dipakai nanti kayak di mikrobiologi pangan itu dipakai untuk media ya, media kultur mikroba gitu ya. Agaros tapi namanya itu ya. Jadi agaros itu ya, turunannya ini agar ya. Nah, ini semua dari rumput laut ya, cuma ini ya teman-temannya ya beda spesies, beda genus. Ini pertama karagenan ya. Karagenan ini ganggang merah, terus galaktosa, tapi dia lebih banyak ini anhidro ya, jembatan anhidrat tadi ya. Nah, ini gara-gara ada jembatan anhidrat ya, jadi lebih bisa jadi gel ya. Jadi kalau nggak ada anhidrat ya nggak bisa jadi gel. Terus ada sulfat ya, ada gugus sulfat. Nah, nanti sulfatnya mempengaruhi sifat ini juga, sifat fisikokimianya ya. Kalau ada sulfat dia lebih hidrofilik ya, jadi lebih mudah larut. Nanti kalau sulfatnya sedikit itu kayak di agar juga punya sulfat ya, tapi dia jauh lebih sedikit dibandingkan ini karagenan. Jadi dia nanti lebih hidrofobik. Jadi kenapa tadi dia lebih outstanding ya, lebih gelnya lebih keras karena dia lebih hidrofobik. Itu salah satunya karena sulfatnya dia lebih sedikit ya nanti ya. Oke, terus ini dibagi ke dalam ini ya, secara umum kappa, iota, lambda. Tapi nanti banyak juga ya, ada theta, ada mu itu ya, mu, ada nu itu ya, itu jenis-jenisnya. Oke, terus suhu dan asam tinggi tidak membentuk gel. Ini ada yang tidak membentuk gel ya. Terus ada sinergisme, ini bisa ya. Misalnya karagenan dicampur pektin gitu ya, itu bisa sinergis. Tapi ada juga yang tidak sinergis. Ini lebih kompleks ya. Oke, ini beberapa rumput lautnya ya. Chondrus, Crispus, Ekema, ini kebanyakan dari ini, Ekema. Ekema ini menghasilkan kappa ya, Gigartina. Oke, nah ini ya, ini overview dari karagenan, ini yang kappa, firm, brittle, ini firm ini kompak ya, kompak. Jadi kuat, dia gelnya kuat tapi rapuh. Ya, ini nanti bisa dipelajari salah satunya dengan rheologi juga ya. Bagaimana kalian bisa tahu ini sifatnya kompak, kuat tapi rapuh ya. Ini mungkin dari G aksen atau G double aksen ya. Jadi karena dia kuat nanti sifatnya rapuh, mudah pecah ya. Yang ini lebih elastik ya, iota lebih elastik. Nah, ini biasanya dijelkan dengan ini ya, dijelkan dengan ion-ion. Kalau yang ini lebih senang pakai potasium ya, yang kappa ini pakai potasium. Terus yang karagenan ini diinjus oleh kalsium. Jadi nanti kalsiumnya itu nanti menstabilkan ikatan junction tadi ya. Jadi dia akan ada di antara rantai polimer, terus nanti dia akan menstabilkan itu antara ikatan polimer ya. Jadi membentuk helix tadi ya. Helix, jadi jadi stabil. Oke, nah ini yang lambda, ini sifatnya ini terkait struktur ya. Kalian sudah diberi overview terkait struktur, ini sangat mempengaruhi sifat fisikokimia ya. Nah, ini saya kalian bisa lihat mungkin konformasinya dan apanya dia ini agak bercabang atau apa ya? Bu. Ya. PT-nya belum ganti. Oh, belum ganti. Masih yang coretan tadi. Oh iya, sorry.
Tadi masih ini udah ya, ke sini ya, ini. Iya, oke ya. Nah ini lambda ya, lambda karagenan. Ini kayak gini nih. Strukturnya mungkin agak ini ya. Ya, jadi dia nggak bisa gelling ini ya, nggak bisa gelling, tapi nanti jadi thickener, ya. Nah terus khusus yang ini, yang gel yang apa, yang foam ini dia bisa sineresis. Sineresis masih ingat ya? Proses keluarnya air dari gel. Jadi kadang-kadang kalau apa produk pangan jadi gel itu, apalagi gelnya kuat ya, itu lama-lama kan nanti apa bisa airnya ketekan ya, kayak ada pressing gitu ya, ada pressing terus nanti air dari gel itu bisa keluar. Gel itu sebenarnya dia kan menangkap air kan ya. Jadi polimer atau polisakarida dia kan mudah menyerap air. Airnya masuk jadi swelling, bisa jadi gel. Kalau terbentuk ikatan 3D itu nanti jadi gel. Tapi itu sebenarnya air yang terperangkap di dalam struktur 3D ya. Nah itu kalau gelnya sangat kuat, sangat kompak, itu nanti airnya bisa keluar. Nah itu jadi sineresis ya. Ini nggak diharapkan karena nanti tekstur foodnya nggak bagus ya. Oke, agar ya, ini agar ini spesiesnya lain ini ya. Gracilaria gelium, banyaknya dari gelium ya. Ganggang merah juga ya, rhodophyce, terus monomernya ini juga galactosa. Ini mirip sama karagenan ya, tapi nanti ininya beda, monomernya. Nampil di mananya bedanya, yang apa bentuk L atau D-nya ini beda sama yang karagenan. Nah ini ada sulfat juga, tapi sedikit ya, lebih sedikit dibandingkan karagenan, dia lebih kuat. Nanti gelnya yang dihasilkan lebih kuat ya. Tidak perlu ion dan gula. Nah ini menarik ya, kalau yang tadi karagenan dia bisa jadi gel kalau dikasih ion. Si alginat juga sama, dikasih ion. Tapi agar ini nggak perlu ion, ya, dia langsung bisa jadi gel. Ya, kalau gula nanti kalian belajar itu pektin ya, sama Bu Natalia. Oke, terus terhidrolisis pada suhu dan asam tinggi. Ya, ini bisa jadi low calorie food ya. Kadang bisa nanti hidrokoloid ini menarik ya, bisa digunakan sebagai pengganti lemak ya, minyak dan lemak. Jadi kalau makanan lemaknya tinggi itu kan kadang mouthfeel-nya atau rasanya itu ini jadi berkurang ya mouthfeel, karena lemak itu kan punya daya lubrikan gitu ya, daya lubrikan, mouthfeel-nya enak gitu. Nah itu bisa digantikan sama ini ya, somehow katanya hidrokoloid bisa memimik atau meniru itu sifat mouthfeel dari lemak ya, tapi dia low kalori. Kalau lemak kan high ya, very high kalori. Oke, ini bisa jadi moisture stabilization, bisa jadi gel ya, jam apa, selai, pakai di selai, jelly, topping, filling, soft candy ya. Alginat ya, alginat ini ganggang coklat ya, ganggang coklat ini. Ini nggak tahu ya kalau ganggang hijau kok nggak bisa ini ya, nggak tahu. Ganggang hijau biasanya spirulina ya, spirulina itu tapi jadi suplemen itu karena banyak antioksidan. Ini yang ganggang alga coklat. Ini ya, kelompok ini Laminaria ascophyllum macrocystis. Nah, ini monomernya bukan galaktosa ya, tapi ini campuran guluronat dan manuronat ya. Nanti ini juga mempengaruhi sifat ya. Nanti ada blok MMM, ada blok GGG. Yang MMM ini fleksibel. Yang GGG ini kaku atau tadi apa? Ya ini kaku, keras ya. Bisa bikin keras tadi. Oke, tapi ini nanti diproduksi dalam bentuk ini ya, garam-garamnya ini. Jadi di ekstrak, tapi nanti produk akhirnya berikatan sama ini ya, supaya dia larut. Soalnya kalau nggak pakai garam ini dia nggak larut. Oke, ini dari jurnal ini ya, jurnal kalian ya. Jadi kalian udah lebih paham ya. Oke, ini jadi dari rumput laut. Dari rumput laut, tiga-tiganya ini punya nilai yang tinggi ya, sangat high value. Ya, kemudian ya baik agar, karagenan maupun alginat ya, digunakan sebagai ini. Sangat banyak digunakan sebagai gelasi, jadi pembentuk gel, juga untuk pengental ya, thickening agent, baik di pangan maupun di industri farmasi maupun untuk aplikasi ini ya, bioteknologi ya.
biotek ini banyak dipakai. Biasanya kalau untuk proses bio itu perlu medium untuk memerangkap enzim, memerangkap mikroba gitu ya. Itu harus istilahnya diimobilisasi gitu ya. Jadi supaya dia diam, nggak bergerak, nggak berdiffusi gitu ya. Nah itu kayak di trap gitu, nah itu pakai ini juga, pakai hidrokoloid ini ya, supaya dia nempel di situ, terus sehingga nanti reaksinya bisa lebih efektif gitu ya. Oke, nah ini produksi hidrokoloidnya mencapai 100.000 ton ya, dengan gross market value di atas 1,1 juta US dollar. Ya, nanti di antara hidrokoloid ini dari seaweed ini paling banyak ini ya, gross marketnya juga produksinya paling banyak ya. Atau nanti dibandingkan sama itu ya, pati atau konjak atau apa, manan ya. Atau gelatin juga banyak. Gelatin dari itu protein ya, gelatinnya. Kalau ini polisakarida. Oke, ini datanya di luar negeri ini ya. Makanya tugas kalian nanti kalian coba telaah hidrokoloid yang udah diproduksi di Indonesia ya, apakah ada dan kapasitasnya berapa ya. Ini kaitannya dengan ekonomi soalnya. Mau nggak mau nanti kita ujung-ujungnya memang industri kan ke ekonomi juga ya. Kita produksi tapi kalau nggak bisa jual atau nggak ada nilai ekonomis kan ya percuma gitu ya. Nah ini dikaitkan dengan ini aspek ekonominya ya. Oke, kemudian untuk ini ya, sifat teknofungsional. Fungsionalitas ini terkait dengan fungsinya dia ya. Fungsinya dia tadi seperti definition rekeningnya, jadi fungsional properties itu ini. Ya, jadi fungsional properties dari ini sangat bergantung dari struktur ya. Jadi bagaimana dia dibentuk secara struktur. Kemudian derajat dan posisi gugus sulfat ini ya, kalau ada sulfat. Kemudian ada atau tidaknya jembatan anhidrat ya, anhidrat ini. Jadi ini sangat mempengaruhi nanti sifat ininya, fungsionalnya tadi ya, distillation dan thickening. Nah ini perbandingan produksinya ada di jurnalnya kan ya. Jadi yang diproduksi ini karagenan banyak ya, banyak sekali diproduksi ini. 6 kali lipatnya agar ya. Tapi harganya jauh lebih mahal ini agar ya. Nah ini. Jadi nanti kontribusinya growth-nya dapat dikalikan ini ya. Ini volumenya tinggi tapi nilainya lebih rendah dibanding agar karagenan. Alginat juga ini ya, di tengah ya. Produksinya setengah dari karagenan. Oke ya, kemudian rumput laut ini banyak di area Asia Pasifik ya, termasuk di Indonesia ini banyak. Jadi banyak menghasilkan ini rumput laut. Kemudian diikuti negara-negara ini ya. Chile ini negara yang kalau kalian lihat nanti itu di Amerika Latin ya, Amerika Latin tapi panjang dia. Jadi garis pantainya panjang. Jadi kecil, negaranya kecil tapi panjang ya. Jadi hampir semua tempat itu ada pantainya mungkin ya, sangat indah mungkin ini. Tanzania, Madagaskar ini di mana di Afrika ya. Oke ya, ini extraction. Extraction tadi ya, secara umum dia pakai hot alkali treatment. Terus nah ini enzyme ya. Jadi proses bio ini menggunakan enzim, tapi ini memang masih ini ya. Biasanya ini ribet ya pakai enzim ini ya. Ribet dan waktunya mungkin bisa panjang, nggak cepat. Kalau mau cepat ya proses kimia lebih cepat. Ini lebih kompleks, tapi ada keuntungan ini ya. Keuntungannya dia bisa preserve ini, sifat-sifat strukturnya bisa preserve, terus fungsional propertiesnya juga nanti bisa dipertahankan ya, nggak berubah, karena dia lebih green ya, green proses. Cuma nanti optimasinya memang agak susah ini ya, sangat kompleks memang. Reduction of chemicals ya, ini penggunaan chemicalsnya dikurangi, kemudian sustainable ini ya. Jadi proses yang berkelanjutan, karena nanti ke depan itu kan harus green ya, harus green proses, harus ramah lingkungan ya dan sebagainya. Jadi ini mungkin bisa bertahan ya, bisa diizinkan ya menggunakan enzim. Silakan ya, peluangnya masih banyak kalau kalian lulus atau apanya mengembangkan proses menggunakan enzim ya.
Nah ini summary-nya ini ya, summary dari karagena, agar sama alginat ya. Kalian bisa lihat di sini ininya ya, monomer-monomernya di sini. Bedanya apa gitu ya. Nah ini yang karagenan macam-macam ini ya, ada kappa, iota, lambda, ini apa, mu, ini nu ya. Ada lagi di sumber yang lain ada theta juga ya, jadi macam-macam. Nanti yang ini tuh prekursor ya, ini prekursor ini. Jadi sebelum jadi kappa itu jadi ini dulu, mu. Jadi di rumput lautnya ada ini, dia punya ini, punya mu karagenan. Tapi nanti ketika kalian ekstraksi pakai basa ya, basa itu ada OH. Nanti OH-nya bereaksi sama ini. Bereaksi sama ini nanti gugus sulfatnya ini jadi hilang nih. Jadi kayak gini, jadi kayak gini. Jadi gini ini jadi kappa ini ya. Jadi tapi di awalnya ini, di awalnya mu. Mu nanti bereaksi sama basa nanti jadi ini ya. Jadi di rumput laut awalnya ada ini senyawa-senyawa ini prekursor ya. Jadi mu ini prekursornya kappa, yang mu ini prekursornya ini iota ya. Nah ini yang thickener ini lambda ya, lambda nggak bisa bikin gel. Mungkin strukturnya ini ya, strukturnya ini ya agak bulky gitu. Jadi nggak bisa bikin helix ini ya. Jadi ya mungkin jadi apa, terurai aja ini, nggak bisa saling bikin helix. Karena kalau yang jadi gel itu kan terjadi itu ya, terjadi agregasi antara rantai polimer. Beragregat terus jadi helix, nah itu baru jadi gel. Tapi kalau bentuknya terurai itu jadi kayak coil ya, kayak coil, sehingga dia cuma pengental aja. Dia viskos ya karena ininya tinggi kan ya, rantainya panjang. Jadi biopolimer ini kalau larut di air itu ya bikin larutnya jadi viskos karena dia rantainya panjang ya. Jadi pengental toh, tapi nggak bisa jadi gel. Oke, terus yang agar ini ya, agar. Nah ini banyak gugus ini ya, sulfat ini ya. Ini banyak sulfat ini. Terus yang apa ini? Yang agar ini galaktos ya. Galaktos ini kayak glukos, ada CH2OH, ada OH ya. Nggak tampak sulfatnya ya, tapi ada gugus sulfatnya ada sebenarnya. Tapi kecil, tapi di sini nggak tampak. Nah ini strong and rigid ya, gelling. Biasanya memang dipakai untuk gelasi ini. Nah ini agar prekursor, jadi di dalam rumput lautnya ini ada ini tadinya. Namanya porfiran ya, nanti kalau kalian baca jurnal ada porfiran ini prekursornya agar. Ada lagi agaros ya, agaros ini untuk yang medium untuk kultur mikroba itu ya, kan agar-agar itu belinya mahal itu ya, kita belum bisa bikin, jadi masih impor terus itu ya. Alginat ya, alginat ini juga menarik ya, tadi karena dia ini heat stable, dan kalian bisa bikin apa, gelnya itu nggak usah dipanaskan kalau ini ya, ini di suhu ruang. Mungkin apakah SM kemarin yang bikin edible water kan ya, kalian kan infuse pakai kalsium ya, pakai kalsium nanti dia kan gelling ini, mengalami gelasi. Tapi pada suhu ruang, jadi menarik ini cuma pada suhu ruang, terus nanti tahan. Kalian panaskan juga nanti nggak larut kok itu ya, heat stable ya, sangat heat stable. Jadi dipakai untuk enkapsulasi biasanya. Nanti di farmasi banyak dipakainya untuk mengenkapsulasi obat-obatan ya, senyawa aktif itu alginat. Jadi tinggal diinjus nanti jadi gel ya. Oke, ini ya sifat physicochemical secara overview ya. Ini kayak ini ya, sort of spesifikasinya gitu ya. Jadi colornya ini kalau dijual di pasaran ini secara komersial ini white, harganya white semuanya. Nah ini molecular weight-nya beda-beda ya. Agar ini sekitar 30.000 sampai 100.000 Dalton. Tapi kalau alginat ini kilo Dalton ya. Jadi jauh lebih kecil ini ya.
kuat kan ya dari strukturnya itu. Karena strukturnya dia punya titik didih, punya titik leleh yang lebih tinggi ini. Ya, karena strukturnya ini lebih kuat ini. Oke, masuk kita ke karagena ini ya. Karagenan komersil ini diekstrak dari ini ya, rumput laut merah. Jenisnya macam-macam ya. Ini kalau kalian belajar biologi ini macam-macam. Eukema aja nanti spesiesnya macam-macam ya. Nah, ini di dalam sini ini bisa mengandung karagenan sampai 50% dry weight. Ya. Oke, terus namanya juga macam-macamnya dulu kappa karagenan diekstrak dari kappa Ficus alvarezi. Tapi kalau di perdagangan dikenalnya sebagai Eukema cottoni. Yang iota dari Eukema denticulatum atau dikenal juga sebagai Eukema spinosum. Terus yang lambda ini dari Gigartina dan Chondrus. Jadi dari genus Gigartina dan Chondrus. Terus ya lambda ini campuran dari kappa sama iota sebagai gametofit. Jadi kalau aseksual dia pakai spora, terus kalau gametofit secara seksualnya. Oke, chemical structure-nya ya. Ini hydrophilic sulfatid ya. Sulfatid ini kan sulfat ya. Sulfatnya kan polar, sangat polar. Sehingga dia suka air ya, hydrophilic. Jadi galaktan tapi ada gugus sulfat. Ya, terutama terdiri dari ini, di galactose pyranose. Pyranose ini kan C6 ya. Alpha 1,3 sama beta 1,4, ikatan alpha 1,3 dan beta 1,4 yang yang bergantian gitu ya, alternating. Oke, nah kemudian ini ya yang menarik dia punya anhidrat. Jadi keberadaan 4 link 3,6 anhidrat alpha degalactopyranose ini bervariasi di antara karagenan. Juga ini ya substitusi sulfatnya juga bervariasi. Kemudian ada ikatan ester ya, pada C2, C4 dan C6. Nah, ini bergantung dari jenisnya ini ya. Nah, ini yang ini ini lebih banyak ya. Lebih sedikit ya. Ya lebih sedikit ini. Sulfatnya lebih sedikit. Kappa lebih sedikit dibandingkan iota. Lambda ini paling banyak nah ini. Sulfatnya paling banyak. Makanya dia tadi hidrofilik ya. Dia senang air. Makanya dia nggak bisa jadi gel. Ini karena banyak sulfatnya ini. Nggak bisa ngegel dia larut aja udah gitu ya, karena sulfatnya tinggi terus ya udah lebih larut di air ya, nggak bisa jadi gel. Oke ya, kadang-kadang ada metil ya, jadi memang struktur ini agak kompleks ya, juga tergantung dari jenis ya. Jadi kalau rumput lautnya dari sumber yang berbeda itu bisa beda juga gugusnya. Terus juga nanti ada umurnya kan ya, namanya tanaman dari alam itu kan ada fase-fasenya ya, dari pertumbuhan awal, terus nanti mungkin maturity-nya sedang atau nanti dia sudah tua, itu kandungannya juga beda ya. Nah, itu beda. Belum lagi nanti ada ekstraksinya ya. Kalau proses ekstraksinya beda, nanti hasil akhirnya juga ininya beda ya. Gugus-gugus yang adanya beda. Nah, ini jadi mempengaruhi ya. Tapi sebenarnya bisa ada ini ya. Bisa ada metil, bisa ada monosakarida yang lain ya, ada xylose ya, ada glukuronik ya. Ini glukuronik meskipun ada di alginat tapi bisa jadi ada di sini juga ya.
gugus ini. Nah, ini konversi dari ini ya, dari prekursor. Ini udah ada prekursor ini sebelum jadi ini kapal. Ini karena ada OH ya, ada OH nanti gimana nih? Oh, ininya hilang ya. Mengalami desulfatasi, gugus sulfatnya hilang. Terus jadi ikatan ini ya. Ikatan anhidrat ini ya. Nah, ini karena ada anhidrat ini yang ini berpotensi jadi gelling ini. Jadi sangat kondusif untuk gelling ya, ikatan anhidrat ini. Oke, nah ini ya, dia soluble di air. Karagenan larut di air, tapi larutannya bergantung pada ini, kandungan sulfat. Kandungan sulfatnya menurunkan temperatur kelarutan ya. Jadi kalau sulfatnya banyak, nanti temperatur kelarutannya makin rendah ya. Karena dia lebih mudah larut. Ya, jadi kelarutan bergantung dari sulfat, kemudian juga bergantung dari keberadaan ini, ya, kation, potensial kation, sodium, potasium, kalsium, magnesium, ya macam-macam. Ya, hampir semua ion ini bisa menyebabkan gelling, ya, menyebabkan ini. Karena terjadi apa gelling itu? Terjadi agregasi, ya. Jadi kalau lihat dari strukturnya saling berpilinan gitu ya, saling apa? Berdekatan nanti ya, berdekatan terus ini. Ya nanti kalau ada ion-ion ini dan dia jadi gelling ya otomatis dia nggak ini ya nggak larut, jadi larutannya lebih rendah lagi ya karena dia cenderung jadi gel, jadi solid ya. Nah ini karena terbentuk nanti beragregasi membentuk helix ya, untuk helix. Oke, kemudian faktor lain yang mempengaruhi sifat fisika kimia terkait viskositas dan gelasi adalah ini ya, nah ini jembatan anhidrat. Tadi betul ya kelompok yang menyebutkan ini ya, bahwa ini sangat mempengaruhi sifat fisikokimia. Jembatan anhidrat ya. Jadi yang kappa dan iota ya, ini punya ini 3,6 anhidrogalactoparanos, punya ikat ini anhidrat. Tapi yang ini nggak punya, lambda ini nggak punya anhidrat ya, jadi dia nggak bisa bikin gel. Ya, nggak punya ikatan anhidrat ini. Oke, lalu ini ya, thermoreversible. Nah, jadi gelnya ini thermoreversible, ya, bisa bolak-balik. Ya, jadi bisa jadi gel, nanti bisa jadi cairan lagi, ya, cairan atau liquid viskos. Ya. Ini sangat dipengaruhi oleh temperatur tadi ya. And gel inducing agent, ini of course ya. Tadi kan kalau mau jadi gel dia perlu perlu kation ya. Oke, nah ini ya, at high temperature ini sekitar 75 sampai 80. Pada temperatur tinggi 75 sampai 80, karagenannya berada dalam keadaan ini. Strukturnya berada dalam keadaan coil acak ya. Coil itu apa ya kalau bahasa Indonesia? Apa coil? Tahu ya, tapi kayak ini ya, kayak apa? Kayak kabel ya. Tapi acak ya. Nah, ini sebagai akibat apa? Karena terjadi ini ya, gaya-gaya elektrostatik yang tolak-menolak tapi ya. Tolak-menolak. Jadi dia nggak mau beragregat ya. Jadi dia distancing ya, physical distancing ini ya, karena elektrostatik repulsion. Tapi kalau didinginkan nih ya, nah ini konformasinya berubah nanti ya, konformasinya berubah sehingga dia mudah beragregasi. Jadi helix ya, nah ini jadi gelling. Oke, apalagi kalau didinginkan lebih lanjut, terus ada kation nanti beragregasi lagi ya. Nah ini beragregasi itu juga nanti dipengaruhi oleh gaya-gaya itu ya, gaya-gaya antar intermolecular interaction. Nggak tahu ini ada gaya apa aja ya. Kalau mau lebih jauh dipelajari bisa nih ya. Entah
hidrogen mungkin ya, kata hidrogen, terus ada van der Waals, ada apa lagi. Oke. Terus differences in sulfate position. Perbedaan posisi gugus sulfat, kemudian berapa banyak gugus sulfatnya, kemudian keberadaan jembatan anhidras, ini akan memberikan profil gel yang berbeda ya. Distinktif ya, berbeda. Profil gel yang berbeda. Nah, itu sebab kenapa kappa karagenan itu strong, ya, gelnya strong dan rigid, kompak ya. Atau nanti kalau kalian mau bikin puding yang strong ya pakai yang kappa, tapi kalau mau bikin puding yang gel, apa yang elastik, pakainya yang iota. Nah, ini gara-gara ini ya, sulfatnya tadi yang ini kan lebih sedikit ya, yang kappa lebih sedikit. Kalau apa lagi, posisi sulfatnya mungkin berbeda ya. Ya, sama dia punya anhidro. Yang iota ini soft ya, gelnya soft tapi lebih elastik. Jadi biasanya kalau elastik kan kayak plastik gitu ya, elastik tapi soft ya. Biasanya yang strong, rigid ini bisa tidak resist, airnya bisa keluar. Terus brittle ya, rapuh, mudah pecah. Yang lambda ini does not gel, jadi tidak nggak bisa jadi gel ya, tapi bisa nih menyebabkan kenaikan viskositas. Ya, kenapa nggak bisa jadi gel? Karena strukturnya nggak bisa, dia nggak bisa membentuk helix. Oke, terus ini ya, gimana? Mekanisme gelasi dari kappa karagenan dengan adanya ion potasium. Ya, kalau ditambah ion potasium tadi dia mulai jadi gel kan ya. Nah, ini si kalsiumnya ini berada di antara ini rantai-rantai polimernya ini. Jadi menstabilkan ya. Ini kalau dipanaskan ini jadi kayak coil ya, random coil ini. Nggak beragregasi. Tapi nanti kalau didinginkan, apalagi lebih lanjut didinginkan ya, apalagi ada ion. Nah, ini membantu menstabilkan ini agregasinya ya. Jadi di antara rantai-rantai ini menstabilkan ikatan helix. Nah, ini makanya ini jadi gel ini ya, karena strukturnya sangat ini. Ya, dari strukturnya ini sangat beragregat ya, helix structure. Oke, ini perbandingan apa ini? Perbandingan sifat ini. Perbandingan sifat karagenan ya. Ya, di sini kita bisa lihat ya, kelarutan, terus ada gelasi, sifat gelasi, stabilisasi asam, kemudian reaktivitas dengan protein. Ini just to know aja ya. Ini hot water ini larut semua, terus cold water kalau dia dalam bentuk salt ya, nanti rasanya dalam bentuk salt, ini saltnya larut. Iota ini menghasilkan ini ya, isotropik. Ini kalian sudah belajar ya di reologi ya, apa itu isotropik ya. Jadi hampir semua hidrokoloid di dalam air atau sebagai gel itu non-Newtonian. Non-Newtonian nanti macam-macam istilahnya itu ya, ada aerobik, ada isotropik gitu ya. Ada shear thinning ya, shear thickening ya. Yang kappa ini enggak ini ya, hampir nggak dipengaruhi oleh ion ya. Oke, apalagi ini ada ya, di larutan gula gimana kelakuannya ya, larutannya gimana, larutan garam gimana. Gelasi ya, gelasi ini yang lambda ini non gelling ya, jadi nggak bisa jadi gel. Yang ini malah
lebih senang sama Ca ya, yang iota. Yang Kappa ini senang potasium. Meskipun ya bisa ya, kalian tambahkan kalsium ke sini bisa jadi gel. Tapi nanti yang ini jadinya lebih keras ya. Jadi lebih bagus kalau kalsiumnya potasium ini lebih menstabilkan rantai polimer ini Kappa. Ya, gel tekstur yang ini brittle, ini elastis. Brittle ini ada sedikit kaitannya sehingga menghasilkan histeresis ya. Histeresis ini sebenarnya ini ya, perbedaan antara gelation point sama melting point. Gelation itu kan jadi solid ya, melting itu jadi cair. Kalau fluidanya Newtonian itu kayak air ya, kalau kayak air kan dia gimana? Jadi es itu kan 0 derajat. Terus dia mencair juga kan 0, keseimbangan ya, ada keseimbangan. Tapi kalau biopolimer ini kan non Newtonian ya. Ini ada perbedaan ini ya antara mau ke solid atau jadi gel sama temperatur untuk melting ya. Ini deltanya itu histeresis ya. Nah ini histeresis yang iota ini lebih kecil dibandingkan yang kappa. Freeze-thaw stable ini juga parameter yang cukup penting ini ya kalau di proses pangan. Freeze-thaw ya, jadi didinginkan terus dicairkan lagi nih ya. Apalagi orang zaman sekarang kan maunya praktis gitu ya. Apalagi masa pandemi gini ya, kalian nyetok makanan di frozen ya, di freezer, terus nanti mau makan kalian ambil terus baru masak gitu ya. Nah itu di frozen, setelah keluar itu kan frozen terus kalian harus cairkan, thaw ya, di thawing. Nah ini ada makanan memang yang nggak stabil ya. Nah ini ada ujinya nih ya, kalau kalian ke industri nanti ada uji freeze thaw ya, ada berapa recycle sebenarnya. Didinginkan, cairkan, dibekukan, dicairkan berapa kali. Terus strukturnya gimana? Ininya ya, teksturnya gimana itu dilihat. Nah yang ini nggak stabil ini katanya ya. Jadi didinginkan, dicairkan nanti berubah ini. Nggak stabil. Tapi yang ini stabil ini iota. Oke, ini pembahasannya sinergi dengan locus bin gum. Ya, nanti kalian belajar gum juga nih, gum banyak dipakai juga ya. Gum, konjak ini kayak konjaku itu ya. Konjaku itu konjak ini dari manan. Itu monomer yang lainnya dari umbi-umbian ya, konjak. Starch ya, starch ini satu hidrokoloid yang sangat besar sekali gitu ya. Semuanya harus dimodifikasi sebelum jadi ini hidrokoloid. Karena kalau starch alami itu kurang disukai sifat-sifatnya ya. Nah ini bisa sinergi, yang bisa sinergi ini ya, yes ini. Yang ini nggak bisa ya. Ini cukup kompleks ya, kenapa yang satu kompatibel, satu nggak kompatibel. Itu mungkin dari strukturnya ya. Yang satu strukturnya kompatibel sama yang lain, jadi bisa gabung. Jadi nanti kalau kalian campur ini dengan ini bisa strukturnya bagus ya. Tapi kalau nggak kompatibel, kalian campur-campur hidrokoloid 1 sama hidrokoloid 2, ini malah nggak kompatibel, malah pecah nanti ya, nggak jadi. Oke, kemudian ada shear reversible makanya. Ya. Hidrolisis, nah ini kan bisa sensitif terhadap hidrolisis ya, namanya polimer. Nah ini juga dicek ya dengan asam gimana. Nah ini bisa mengalami hidrolisis. Kalau hidrolisis ya nanti gelnya mungkin jadi nggak kuat ya. BM-nya jadi rendah atau nanti viskositasnya jadi turun ya. Karena terhidrolisis. Jadi kalau BM-nya rendah, makin rendah nanti semakin larut. Jadi viskositasnya turun nanti ya. Ya protein. Ini kan kalau dipangan kan bisa campuran macam-macam ya. Kalau ada protein gimana? Nah ini bisa bereaksi nanti sama kapalnya kalau ada protein bereaksi. Oke, ekstraksi. Nah ini ya, yang karagenan bisa diproduksi sebagai semi-refined atau refined. Yang semi-refined ini gimana?
Oh, di sini ditulisnya tidak diekstraksi ya. Tapi dipanaskan sampai 75 with an alkalinya. Tapi ini ekstraksi juga udah. Ya. Dipanaskan di dalam larutan ya ini ekstraksi juga sebenarnya. Ya nanti hidroksida, jadi apa ion hidroksida nanti akan bereaksi sama ester sulfat tadi ya. Jadi prekursor mu sama nu ini berubah jadi kappa sama iota. Terus gel strength-nya meningkat ya karena nanti terbentuk anhidro itu, anhidro bridges ya, terjadi jembatan anhidrat. Kemudian nanti potasium akan terikat di karagenan terus menghasilkan gel. Ya, menghasilkan gel dan dia nanti tidak larut ya. Oke, nanti udah ada penambahan ion, dia dicuci, dikeringkan dan dicacah ya, diminsinya apa cincang ya kalau daging itu powder. Mungkin karena gel ya, jadi kalian harus cacah dulu. Jadi baru dikeringkan. Atau dikeringkan dulu terus dicacah di blender ya. Jadi powder. Oke, kemudian apa lagi? Ini ya yang refine ini ada proses terusan ini ya. Nah ini dipanaskan lagi. Dipanaskan sampai 95-110 supaya nanti dia larut ya. Melarutkan gelnya ini ya. Larutkan gel matrix dari seaweed prawn. Prawn ini kayak pakis ya. Tadi kan memang bentuknya rumput laut itu kan kayak palem gitu ya, kayak daun palem. Prawn. The carrageenan are recovered by alcohol precipitation ini. Jadi kan dia larut ya, dipanaskan larut, terus nanti kalian tambahkan ini alkohol supaya nanti dia mengendap lagi gitu ya. Jadi keluar dari matriksnya nanti mengendap sebagai carrageenan. Nanti udah jadi gel di pressing ya. Oke, jadi ini cukup kompleks. Nah ini yang ada namanya grade ini semi refine ya. Semi refine ini katanya lebih murah. Jadi diekstraksi ini karena nggak ini ya, nggak ada alkohol recovery. Jadi dia penggunaan chemicalnya lebih sedikit dan juga dampak terhadap lingkungannya lebih rendah. Ya, kemudian ini proses dengan enzim ini juga lebih menarik ya. Jadi untuk yang teknologi ramah lingkungan ini lebih diharapkan nanti kedepannya pakai enzim ya. Atau sekarang ekstraksi kan macam-macam ya, udah ada ekstraksi pakai larutan apa itu, larutan ionik gitu ya, atau yang kondisinya cukup ekstrim ya, pakai subkritik atau pakai superkritik ya, superkritik fluida. Jadi temperaturnya dibawa ke temperatur kritik, jadi di luar kritik ya, di luar kritik sama tekanannya juga lewat kritik gitu. Nanti itu bisa proses ekstraksinya bisa lebih efisien ya. Meskipun pakai air ya, sekarang banyak ya. Subcritical water ya, bisa dicari kalian kalau tertarik ya. Subcritical supercritical fluid ya, untuk ekstraksi. Oke, ini prosesnya ya. Jadi ini yang press ini semi refine. Namanya apa dia? Proses ekema seaweed press. Jadi ini grade yang press. Ini yang refine. Oke, jadi ini seaweed terus dilarutkan di alkali jadi kappa atau jadi prekursor ini, terus di chopping ini. Dipotong-potong, di bleaching supaya putih ya, karena ini kurang putih ini ya. Jadi ini kurang bagus. Jadi memang ini untuk katanya makanan pet itu enggak apa-apa ya. Tapi untuk produk pangan masih di ini. Water wash drying udah langsung ya. Drying, grinding, blending. Yang ini alkaline extraction ya, mungkin lebih prosesnya lebih harsh ya, lebih mungkin dari temperaturnya juga lebih tinggi ya dibandingkan ini ya. Jadi mungkin ini dibedakan ya. Oke, terus difiltrasi, ini dapat filtratnya nanti di ini ya, ditambahkan alkohol ini untuk presipitasi ya. Presipitasi jadi gel ya, nanti jadi gelnya nanti diproses di press ya di luar
keluarkan airnya, dapat gel, baru drying. Jadi ini ada tahapan ini ya, tahapan alkohol proses. Oke, lalu ini yang enzyme ya. Ini banyak sekali update ya, ini di jurnal ya. Nah ini katanya pakai apa nih? Protease ya. Enzim itu kan protein ya. Yang ini pakai apa? Papain. Papain ini enzim protease dari papaya ya, banyak. Oh ternyata bisa ya pakai papain ya. Ini banyak di kulit itu ya, kulit papaya. Kalian bisa ambil ya, yang kayak getahnya itu ya. Atau pakai selulase ini dari Aspergillus niger. Ya. Nah ini yieldnya dapat 37 sampai 37,5. Ya. Aplikasi ya, aplikasi ini aplikasi kerajinan banyak ya. Stabilizer ini menstabilkan kemarin misalnya emulsi ya. Emulsi itu perlu stabilizer supaya droplet-dropletnya nggak saling koalescen ya. Gelling ya kalau mau dapat tekstur yang seperti gel. Emulsifiers ya, emulsifiers kemarin kalian sudah belajar ya, emulsifier ini harus ada di antar fasanya itu ya, antar fasanya supaya dropletnya itu nggak saling bergabung ya. Tapi kalau emulsifier ini beda sama stabilizer ya. Emulsifier ini kan harus ada sifat untuk menurunkan tegangan permukaan ya, makanya ini disebut surfaktan, surface active agent ya. Surfaktan itu surface active agent. Jadi dia senyawa aktif permukaan. Senyawa aktif artinya dia menurunkan tegangan permukaan. Jadi yang fasa yang terdispersi itu lebih tidak tegang terhadap yang fasa luarnya. Ya. Jadi bisa terdispersi dengan baik. Tapi kalau stabilizer ini kan contohnya ini nggak menurunkan tegangan permukaan. Ya. Tapi nanti dia bisa nempel, tapi dia mungkin bisa ada gaya sterik ya. Mungkin biopolimer itu nempel di droplet itu. Polimer itu karena panjang, katanya dia mendorong droplet yang lain. Jadi physical distancing gitu ya, bulky gitu ya. Nah itu dia menghasilkan steric repulsion, steric karena dia bulky ya. Steric repulsion dia itu gaya steric namanya itu ya. Jadi stabil karena gaya steric. Oke, lalu bisa jadi pengental ya, pengental di makanan atau di industri baking. Baking ini banyak ya, bakery, es krim, cheese, jam, bread, dough ini adonan. Di toothpaste ya, di odol, thickener, stabilizers in cosmetics ya, pakai juga. Smoothers in pet food ya, supaya lebih smooth ya. Farmasi. Ini katanya bisa mencegah attachment virus. Mungkin bisa juga untuk mencegah virus corona ya. Gimana ya? Drug delivery ya, drug delivery ini bisa jadi ini matriks untuk nanti enkapsulasi ini matriksnya untuk obat ya, obatnya masuk ke sini terus nanti deliverynya nggak terlalu cepat ya. Jadi mungkin bikin mikrokapsul, microsphere ini sama kayak alginat ya, alginat yang dipakai nanti untuk enkapsulasi ini, untuk tablet, untuk apa aja ya, tambah ini. Jadi nanti difusi obat keluar dari isi kapsulnya itu lebih lambat ya. Nah itu supaya nggak terlalu ada burst release ya, difusinya nggak seketika gitu ya, supaya nanti orang yang minum obat itu dapat obatnya pelan-pelan ya sampai berapa jam, jadi nggak terbuang. Nah ini aplikasi tapi ada use level ya, levelnya nggak boleh banyak-banyak ini ya. Nanti kalian besok bikin produk itu diperhatikan ya, karena ini termasuk aditif. Ini paling tinggi aja berapa di cheese ini cuma 2% ya. Nah, ini hampir di semua makanannya bisa. Dessert ya, kebanyakan dessert yang suka bikin ini ya, dessert. Pet food ya, ini juga. Sekarang masa pandemik ini banyak orang lebih sayang ini ya, hewan piaraannya. Ada yang piara ikan, piara tanaman ya, ini potensi juga ya.
food, makanan domestik juga ya. Sekarang banyak yang buka PO gitu ya. Nah ini untuk thickening apa? Mayonnaise, salad dressing ya, sirup, lagi coffee creamer, butter ini kayak adonan ya, butter mix. Oke, ini untuk dairy ya, di dairy ini banyak ya, turunan produk susu. Chocolate milk ya, cake ya. Yang kelompoknya jelly itu bikin jelinya itu pektin ya, kalau jelinya pektin. Tapi minumannya terserah ya, kalau kalian mau pakai hidroklorid lagi boleh. Jadi minumannya agak viskos gitu ya, nggak terlalu encer, itu boleh. Itu mungkin nanti persepsi orangnya lebih suka ya. Jadi minumannya agak viskos, tapi gelnya juga gimana ya, apakah elastis atau kuat gitu ya, itu nanti mempengaruhi persepsi. Ya. Oke, next agar. Agar ini dari Agarophytes, red seaweed, tapi genusnya lain ya, Gelidium, Gracilaria, Gelidiella. Banyak diproduksi di pantai utara Spanyol. Southern Coast, ini apa? Pantai bagian selatan dari Portugal. Pantai bagian barat dari Maroko. Maroko ini di bawahnya Prancis ya. Banyak yang merantau di Prancis dulu waktu Perang Dunia Kedua itu Prancisnya perlu tenaga kerja, itu banyak ngambil dari Maroko. Makanya banyak orang hitam itu ya di Prancis. Gracilaria ini banyak di air yang dingin ya, dingin. Ini jadinya di bagian bawah hilir atau pantai Atlantik di Kanada ya. Termasuk di sekitar Indonesia ya, banyak. Jadi kita potensinya banyak ya. Ada juga di India ini ya, Gelidia. Oke, jadi seperti karagenan dia mengandung ini ya, monomernya galaktan hidrofilik. Terdiri dari pyranose, galactospheranose. Alternating ini ya, 1,3 sama 1,4. Ikatan 1,4. Tapi kalau di karagenan dia katanya alpha link galactopyranosnya ini D, konfigurasi D. Tapi kalau di agar ini konfigurasi ini L ya. Nah ini makanya nanti jenisnya apa? Karena strukturnya beda meskipun monomernya sama, menghasilkan nanti kelakuan gelling sama thickeningnya beda. Oke, terus agar yang diekstrak dari ini ya katanya macam-macamnya. Nah ini ada metil, ada sulfat ya, jadi mengandung sulfat juga sebenarnya. Ada metil juga, gugus metil ya. Ini. Agaros ya, tadi ada namanya agaros. Apa itu agaros? Agaros ini natural unmodified backbone of agar. Jadi agar yang original ini ya. Belum dimodifikasi. Terus dia punya gugus sulfat ya kalau agaros ini. Gugus sulfat sama ada metil. Ya, kalau agaropektin ini modifikasi, agar yang dimodified. Oke, physicochemicalsnya ya. Ini outstanding tadi ya, nah ini outstanding paling bagus ya. Apa kalau mau bikin gel itu bagus. Karena apa? Karena dia hidrofobik ya. Hidrofobik dia sulfatnya lebih sedikit dibandingkan karagenan. Alternating ini ya tadi ya, galactopyranose 1,4 ini pyranose, terus juga bisa membentuk ini. Nah ini dia punya anhidro ya, tadi jembatan anhidrat ini dia punya. Sehingga dia bisa bikin ini helix ya, antar dua rantai. Jadi dua rantai membentuk double helix ini. Yang ini apa nih? Ketika 3,6 hydrogalactose diganti dengan prekursor L-galactose L-sulfat 6,3 sulfat dan galactose. Oke, ini kalau yang apa? Kalau yang strukturnya nggak punya
anhidrat ya, nggak punya anhidrat galaktos, ini dia nggak bisa bikin helix ya. Jadi yang strukturnya lebih banyak ini, lebih banyak sulfat atau L-galaktos ya, dia nggak bisa bikin gel ya, karena ini Kings ini kusutnya kekusutan, kusut tadi acak, koil acak, jadi nggak bisa bikin helix ya. Kalau helix kan ini teratur agregasi gitu ya. Karena dia nggak punya jembatan ini, nggak punya jembatan anhidrat ya, jadi dia bentuknya kusut ya, kusut terus. Nah ini gel strength-nya 2-10 kali lebih tinggi dibandingkan karagenan. Sehingga dia lebih ini juga ya, melting point-nya mendekati air, melting point-nya juga, ini ya, kalau agar melting-nya lebih tinggi ya, much higher than karagenan. Karagenan 70, ini hampir kayak tadi 100. Nah ini, katanya gel strength-nya kenapa lebih kuat dan juga kenapa melting point-nya lebih tinggi itu ya, karena mungkin diasosiasikan dengan ini, kadar sulfat yang lebih rendah ya. Nah, however, tapi viskositas agar dalam larutan itu lebih rendah dibandingkan karagenan. Nah, ini menarik. Jadi kalau gelnya dia lebih kuat, tapi kalau sebagai pengental dia lebih lemah sifat pengentalannya dibandingkan karagenan. Ya. Kenapa? Karena ini BM-nya ya, BM-nya lebih rendah dibandingkan BM-nya lebih rendah dibandingkan karagenan. Oke, kemudian high concentration of hydroxyl dan 3,6 anhidrogalactose. Nah ini ya, karena ada ikatan anhidrat ini bisa meningkatkan hidrofobisitas. Ya. Oke, terus dia juga bisa larut di etanol. Nah ini ya perbandingan antara agar sama karagenan ya. Jadi gel strength-nya ini jauh lebih tinggi ya dibandingkan ini. Viskositasnya tapi ini lebih menang ya. Melting point dia lebih tinggi ya. Gelling point-nya ya more or less the same. Oke, ekstraksinya gimana? Ini pakai alkali juga ya. Alkali treatment terus dilanjutkan dengan hot water extraction. Alkali treatment, nah ini karena hidroksilnya nanti ini ya bereaksi ini ya, menghasilkan ini. Oh ya udah mau ini ya praktikum ya. Oke ya, ini sedikit lagi. Ini masih banyak ya. Oke, yang ini pakai enzim ya. Ini enzim ada di buku ini. Ini saya ambil dari bukan di buku, di jurnal ya. Nah ini dari jurnal, terus nah ini ininya ya. Ini hot water extraction, dilation nanti ini sama drying, grinding. Nah ini bentuknya seperti ini ya. Nanti kalau di cool nanti dia jadi ini, berpiring-piring ini, jadi agregasi ini, final gel. Kalau dipanaskan jadi ini ya, king ya, kayak coil. Oke, aplikasinya ini ya, macam-macam ya. Nah ini growth media, ini menarik. Agaros ini untuk kromatografi ya, ada gel elektroforesis. Ini Teknobio banyak pakai ini ya, biotek di karena biotek pakai gel elektroforesis dari agar ya. Oke, ini aplikasi ya, macam-macam. Terus maksimum use, nah ini ya, di convection atau di yang gula-gula itu 2%. FDA ini. Alginat ya, terakhir alginat ini dari Gal, ini apa ini? Ya, sekarang banyak dari China ini ya. Chemical structure-nya nah ini ya, M sama G ya. Nanti kadang MM bisa MG bisa GG gitu ya. Nah ini. Tapi yang MM ini fleksibel, yang GG ini kaku ya. Makanya ini bisa bentuk gel yang kuat. Yang MM ini elastis ya. Nah ini ya, ini kenapa ini elastik ini ya, MM ini ya. Ini linear dan fleksibel. Kalau glucuronic ini 1,4 linkage, makanya dia ini steric ya, katanya nggak bisa bergerak, bebas karena konformasinya. Ya, jadi ada steric hindrance dari carboxyl group sehingga
nggak bisa folded ya. Sehingga dia rigid nanti ya, stiff, rigid ya. Lalu dengan adanya CA dia bisa membentuk crosslink ya, coupling, membentuk gel. Nah ini ya, tadi ini rasio M terhadap G ya. Nih, jadi kalau banyak G-nya dia lebih stiff. Oke. Nah ini mekanisme gelasi ya, gelasi kenapa dia bisa jadi gel. Ini kalau di kondisi asam, ini kondisi netral. Ini ada ion ya, Ca-nya ya. Jadi diffusion. Jadi dari luar dia masuk. Jadi dia cuma berdifusi, nanti bagian luarnya aja yang keras. Ya. Ini kalau yang asam dia lebih mudah larut ya. Jadi si ininya lebih masuk. Jadi si Ca-nya masuk ke dalam ini. Kalau ada kondisi pH ya, karena Ca-nya larut nanti Ca-nya bisa lebih masuk ke dalam. Tapi kalau nggak asam dia di luar ini, lebih banyak di surface. Nah, nanti terakhirnya jadi gel ya. Jadi ada agregat. Nah, ini internal setting. Jadi ini di dalam ya. Kalau netral nanti CA-CA-nya di sini ya, di dalam sini. Tapi kalau kondisi asam dia lebih tersebar ya. Sama juga jadi gel ya. Ini. Cuma beda ya. Oke, selain internal setting, diffusion setting bisa cooling ya. Cooling. Didinginkan dia juga bisa jadi gel ya. Nah, ini. Dengan cara cooling nanti sinar resistnya lebih rendah ya. Menariknya kalau pakai cooling dia lebih rendah dibandingkan yang pakai diffusion sama yang internal setting tadi. Nah, ini tapi hasilnya nanti soft tekstur ya. Nah, ini seperti ini ya. Yang berperan itu nanti ini G blocks ya. Jadi ada CA masuk, tapi nanti ada ini kayak cuma blok G aja. Kalau nggak ada G block nanti nggak bisa gelling ya. Jadi perlu G block. G blocknya ini kayak template-nya ini ya, kayak box. Jadi ini kayak egg box model ya, kayak tempat apa telur. Ya, jadi CA-nya masuk di antara ini GG ini. Ya, GG ini nanti jadi kayak gini. Nah, ini rigid ini ya. Nah, ini gel. Jadi gel. Oke, ini kalau sebagai pengental ya. Sebagai pengental ini typical molecular weight. Kalau low dia lebih ini ya, lebih rendah. Oke, extraction bisa di ini ya. Extractionnya masih cukup ini ya. Masih cukup sulit ini ya. Yang enzymatiknya masih ini juga ya. Ya oke, nggak apa-apa yang mau PUO silakan. Oke, ini produk akhirnya ya. Oke, aplikasinya ini ya macam-macam. Nah, ini thickening, stabilizing, film forming ya. Nah, ini udah terakhir ya. Oke, ini produk Jepang ya. Hampir semua makanannya ini ya. Oke ya, sekian ya. Terima kasih. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Karena ini ada 3 biopolimer. Mudah-mudahan kalian paham ya, apa bedanya agar, karagenan, sama alginat ya. Nanti saya share di ULS ya, PPT-nya. Ya, terima kasih. Terima kasih, Bu. Ya, Terima kasih, Bu. Ya, Makasih, Bu. ya makasih. Makasih, Bu. Ya, makasih.